Selamat pagi Pak Nudu dan kakak-kakak asisten dosen sekalian. Kami dari kelompok C4 ingin mempresentasikan mengenai tugas besar mata kuliah rekayasa desain. Adapun anggota kelompoknya Judith, saya sendiri Nadia, dan Ronald. Kerangka besar presentasinya ada 6. Yang pertama rumusan masalah, yang kedua kebutuhan desain, yang ketiga konsep alternatif tidak terpilih, yang keempat konsep akhir, yang kelima desain rinci, yang keenam ringkasan. Untuk bagian pertama, rumusan masalah. Nah, adapun rumusan masalahnya bagaimana supaya pengguna itu tetap dapat menggunakan HP ketika sedang melakukan banyak kegiatan dalam waktu bersamaan. Yang kedua, bagaimana supaya pengguna itu mendapatkan posisi badan dan jarak baca yang nyaman. Yang ketiga, bagaimana pengguna bisa meletakkan HP di mana saja dan dengan secara leluasa. Lalu yang kedua, kebutuhan penting desain. Nah, kebutuhan penting desain ini mencakup dari yang objective tree, black box, transparency box, dan diagram fungsi. Pada kebutuhan penting desain ini, yang pertama itu dari segi inputnya, kami ambil dari black box, yaitu ada material, proses mesin, energi manusia, kemudian proses-prosesnya itu bagaimana untuk mencapai tujuan agar menghasilkan dari segi kualitas, desain, maupun biaya. Dari segi kualitas itu dilihat dari ketahanannya, umur pakainya. Kalau dari desain itu dari segi bentuk dan ukuran. Kalau untuk biaya, biayanya itu tidak lebih dari 100.000. Sedangkan output dari itu semua yaitu memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas produk. Nah, memberikan kenyamanannya itu seperti tidak perlu memegang handphone setiap saat sedang ketika menggunakannya, posisi tubuhnya itu menjadi lebih proporsional, serta mudah dipindahkan. Kalau dari segi meningkatkan kualitas produknya itu seperti kuat dan tahan lama, dapat dilepas pasang, serta biaya terjangkau dan mudah didapatkan. Selanjutnya merupakan konsep alternatif yang kelompok kami pilih. Yang pertama ada alternatif 3 yaitu kayu tidak dapat digerakkan dan lem. Kemudian ada alternatif 12, besi tidak dapat digerakkan dengan lem. Kemudian ada alternatif 21, PVC tidak dapat digerakkan dengan lem. Ketiga alternatif ini menurut kelompok kami sebagai pengguna, alternatif ini sangat simpel dan kurang menarik jika dijadikan sebagai produk kami. Terus ada alternatif 22 yaitu PVC dapat diatur ketinggiannya dan dengan baut. Menurut kelompok kami, material PVC ini tidak cocok apabila menggunakan perangkat baut. Selain itu, PVC juga sangat sulit untuk didaur ulang dan tidak ramah lingkungan. Selanjutnya masuk ke konsep akhir. Desain yang kami pilih ini adalah produk dengan material yang terjangkau, rakitan yang sederhana, yaitu bisa dilipat dan juga dapat diatur kemiringannya. Dan alasan kelompok memilih desain ini adalah kami merancang dari gabungan brainstorming masing-masing anggota kelompok, yaitu bentuk yang sederhana, dapat dilipat, dan juga dapat diatur ketinggiannya. Selanjutnya adalah desain rinci. Jadi di sini kami menampilkan penyajian gambar utama kami yang kami desain menggunakan SolidWorks. Berdasarkan desain kami menggunakan material kayu pinus, yang dimana untuk proses pembuatannya kami membuat pola terlebih dahulu, kemudian kami potong menggunakan gergaji, kemudian dihaluskan menggunakan amplas, lalu terdapat bagian-bagian tertentu yang kami lubangi menggunakan bor untuk kami masukkan baut. Setelah itu kami vernis agar lebih menarik dan lebih mengkilat. Setelah semua selesai kami rakit. Sehingga produk kami siap. Di sini juga kami menampilkan tampak depan, tampak samping, dan tampak atas dari produk kami. Fitur khusus dari rancangan kami sesuai brainstorming yang ingin kami wujudkan, yaitu produk dapat dilipat. Pada bagian yang ditandai nomor 1 ini adalah bagian penghubung bawah, yaitu yang gunanya untuk menggabungkan alas
holder HP dengan kerangka batangnya. Di mana ini bisa digerakkan sehingga stand holder-nya dapat dilipat. Kemudian yang kedua ini dapat diatur ketinggiannya. Pada bagian yang nomor 2 ini, batang tengah ini berfungsi untuk mengatur ketinggiannya. Jadi bisa direndahin, bisa diberdirikan lagi. Dan yang ketiga adalah untuk mengatur kemiringan dari holder HP-nya. Jadi bisa disesuaikan dengan posisi baca yang nyaman. Selanjutnya adalah hasil analisis, eksperimen, dan model. Analisis sains yang kelompok kami gunakan adalah analisis material, analisis berat, dan analisis kerapatan material. Berdasarkan jurnal yang kelompok kami gunakan, analisis material yang kami gunakan adalah kayu pinus. Jadi kayu pinus ini berkisaran antara 26 hingga 51 cm diameternya. Kemudian untuk umurnya bisa mencapai 30 tahun. Sifat kayu pinus ini adalah memiliki gubal yang agak tebal, berwarna putih yang berangsur-angsur menjadi kayu coklat kemerah-merahan. Kayu pinus ini mengandung banyak getah. Kemudian adalah analisis berat. Jadi kayu pinus ini memiliki rata-rata kadar air 12,07%, berat jenis sebesar 0,61, kerapatan sebesar 0,69 gram per cm kubik. Selanjutnya adalah analisis dari kerapatan material. Adapun kerapatan serat pada papan kayu pinus berkisar antara 0,36 sampai 0,85 gram per cm kubik, dengan kerapatan rata-rata 0,57 gram per cm kubik dan termasuk pada kerapatan yang sedang. Selanjutnya adalah hasil eksperimen. Yang pertama adalah massa atau berat produk. Berdasarkan desain yang kami buat di SolidWorks, massa yang kami dapatkan adalah 173 gram, sedangkan massa produk asli kami adalah 300 gram. Massa produk asli kami ini kami timbang menggunakan timbangan digital. Di sini terdapat perbedaan berat hingga 100 lebih dikarenakan penggunaan material pada baut yang kami kurang ketahui. Jadi di sini kami menggunakan material pada baut di aplikasi SolidWorks adalah stainless steel, sedangkan di produk aslinya kami tidak tahu material aslinya itu terbuat dari apa. Kemudian selanjutnya adalah ukuran. Di ukuran yang kami dapatkan dari SolidWorks adalah dengan panjang 10 dan lebar 12 dengan ketinggian 24,8 cm. Sedangkan di produk asli kami memiliki panjang 10 dan lebar 12 dan ketinggian 25 cm. Nah, berikutnya adalah model dari desain yang sudah kami buat. Model dari stand holder yang sudah kami buat. Jadi, stand holder kami ini bisa diatur kemiringannya pada sendiran HP. Jadi, sendiran ini bisa diatur kemiringannya sesuai dengan kenyamanan pengguna, namun memiliki batas maksimal 60 derajat. Kemudian, stand holder kami juga bisa dilipat sehingga mulai dibawa kemana-mana. Jadi bentuknya lebih minimalis. Selanjutnya, setelah dilipat, produk kami juga bisa diatur ketinggiannya. Jadi batang-batang pada stand holder ini bisa dilipat-lipat sehingga bisa menjadi tinggi dan bisa menjadi rendah. Nah, ringkasan dari hasil eksperimen kami adalah untuk kelebihan produk kami, rakitan kami sederhana, kemudian material terjangkau, yaitu kami menggunakan kayu pinus yang mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau, kemudian cukup ringan dan mudah dibawa karena fitur yang dapat dilipat dan mudah digunakan. Kemudian sasaran performansi yang tercapai berdasarkan hoki yang telah kami buat adalah performansi yaitu kemiringan holder hingga 60 derajat. Kemudian untuk biaya kami terjangkau, jumlah part yaitu jumlah part kami 9,
Untuk ukuran tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, untuk berat kurang dari 500 gram, dan juga penampilan desain yang tidak lebih dari 2 warna. Jika dibandingkan dengan produk lain, produk kami ini bisa dibilang lebih terjangkau, kemudian ramah lingkungan karena berbahan dasar kayu, dan juga nilai estetika yang unik. Berikut adalah video langkah kerja pembuatan produk kami. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today